Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sangat saya hormati. Al-Muhajirin itu orang yang menyukai perubahan. Jadi siapapun yang memasuki masjid ini harus senang berubah. Tiap hari berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan mati dulu sebelum kita menjadi orang yang benar-benar orang terbaik. Saya doakan seluruh yang mendengarkan khutbah ini menjadi orang yang wafat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Para jamaah sekalian, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan 8 hal yang tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 hal yang tidak disukai Rasulullah. Ini saya kutip untuk mengenang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senang dengan menerima berita lahirnya Rasulullah, maka pasti orang itu orang baik, karena dianggap Rasul itu orang baik. Maka datangnya Rasul itu berat dipandang bahwa ini orang yang membawa kebaikan. Jadi rasa senang saja dengan masuknya bulan Maulid ini, Rabiul Awal, itu orang baik. Berarti orang itu menganggap Rasulullah orang yang akan melahirkan perubahan-perubahan besar menuju kebaikan. Mengapa saya katakan jadi orang baik dan berpahala? Kalau orang itu kemudian setiap memasuki bulan Rabiul Awal sedih, berarti orang itu menganggap Rasulullah adalah sumber malapetaka di dunia ini. Hadirin sekalian, kita bangga sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sangat agamis. Pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah ini, siapapun orangnya, orang miskin pun itu, semiskin-miskin dia, masih berpikir apa yang harus saya berikan untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Ada orang yang pekerjaannya hanya menjual air keliling, itu pun tiba-tiba pada hari tertentu dia ke pasar, dia membeli pisang, membeli apel. Ketika ditanya untuk apa, saya ini orang yang tidak banyak ibadah, tetapi saya hanya ingin membeli sesuatu untuk menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ketika orang masuk surga, saya doakan semuanya ini masuk surga ya. Tidak sendirian, tetapi bersama ibu kita, bersama ayah kita, bersama istri, pasangan hidup dan anak-anak kita semuanya ya. Apa yang diucapkan ketika sudah masuk surga? Yang diucapkan itu adalah yang difirmankan Allah di dalam surah Fatir ayat 34. Bunyinya, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Syukur, senang. Inilah hari pembebasan dari kesedihan. Itu mencerminkan secara tidak langsung bahwa dunia ini ya isinya ya masalah. Tidak punya pasangan hidup ya masalah, nggak punya anak masalah, punya anak masalah, tidak sekolah masalah, setelah kuliah bisa dapat ijazah belum dapat pekerjaannya masalah. Jadi isinya hidup ini masalah. Maka orang di surga mengatakan, Alhamdulillah adhaba
annal azan, alhamdulillahilladzi adzaba annal hazan. Saya senang ya Allah, bersyukur kepadamu, inilah hari kami bebas dari seluruh masalah. Apa saja masalah di dunia itu? Inilah 8 masalah yang tidak disukai Rasulullah SAW. Yang pertama adalah cemas tentang masa depan. Cemas tentang masa depan. Anak saya besok bisa ambil perumahan di mana? Masa tua saya nanti dengan siapa? Kalau saya sakit nanti siapa yang merawat saya? Hadirin sekalian, cemas seperti ini tidak boleh, tidak disukai Rasulullah. Sebab itu berarti penghinaan kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak punya perencanaan, seolah-olah Allah tidak punya rancangan bagaimana hidup kita ke depan. Silahkan bapak-bapak dan saudara sekalian bikin perencanaan, bikin planning, rencanakan, tapi tetap dengan keriangan, bukan dengan kecemasan. Nanti kalau di rumah bapak-bapak membaca surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang sudah menciptakan manusia itu Allah tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia? Maka silakan membuat perencanaan, silakan usaha, tapi lakukan dengan keriangan dan optimisme bahwa Allah juga punya perencanaan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika kamu takut berlebihan untuk melakukan sesuatu, maka kamu tidak akan bisa menjadi entrepreneur, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Itu nomor 1. Yang kedua, yang tidak disukai Rasulullah adalah sedih karena masa lalu. Kalau tadi cemas karena untuk yang akan datang, ini sedih karena masa lalu. Hadirin sekalian, sedih terhadap masa lalu itu juga sama, itu menghina Allah. Seolah-olah Allah itu membuat takdir secara salah, seolah-olah Allah tidak adil. Lalu kita protes, apalagi sampai membanding-bandingkan. Orang itu tidak beribadah kepada Allah, hidupnya enak. Saya yang sudah ibadah diberi cobaan yang seperti ini. Subhanallah, istighfarlah. Siapapun yang terlintas dalam hati begitu, istighfarlah. Sebab Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang tidak ridha, tidak ikhlas apapun yang ditakdirkan Allah, falyatrub robban siwaya, maka jangan panggil aku, kata Allah. Silakan cari Tuhan alternatif, Tuhan selain saya. Maka hadirin sekalian, sudahlah, yang lalu biar berlalu, itu sudah lewat. Apapun yang terjadi itu pilihan Allah, dan kemudian apa yang akan datang itulah nanti yang akan kita bangun setelah kita punya pengalaman masa lalu. Masa kita yang orang beragama ini kalah dengan Miss Universe, wanita yang terpilih sebagai wanita yang baik di dunia, itu terpilih sebagai wanita yang terbaik. Ditanya apa yang pahit masa lalu, dia jawab, tidak ada yang pahit masa lalu, sebab seluruh kepahitan itulah yang mengantarkan saya menjadi juara hari ini. Nomor 3, al-ajzu, tidak punya kekuatan untuk melakukan yang baik dan tidak punya kekuatan untuk meninggalkan dosa. Hadirin, iman itu seperti akar yang kuat, imannya kuat, itu bisa melahirkan pohon yang kuat, kemudian bisa melahirkan bunga, kemudian bisa melahirkan buah. Rasulullah tidak suka kalau iman kita ini iman ecek-ecek yang tidak bisa melahirkan sesuatu yang besar. Maka Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, kalau kamu lihat ada angin kencang di sana yang menggoyangkan pohon, kata Sayyidina Ali, angin itu bukan untuk menggoyang pohon, tetapi angin itu kencang untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Yang keempat adalah
malas. No pain no gain. Jangan berharap mendapatkan sesuatu kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ada pepatah, man rafaqar raha faraqar raha fi waqtir raha. Siapa yang maunya ingin santai-santai saja, ingin minum teh hangat, terus makan yang enak, tidur lagi, kemudian rekreasi lagi, datang lagi, awas, suatu saat engkau akan menangisi masa depan karena kesalahanmu hari ini. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak pernah menangis bersusah payah karena mencari ilmu, nanti buahnya kamu akan sedih karena kebodohanmu. Di dalam surah An-Nisa ayat 143 142 Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan kalau orang itu sudah malas, termasuk malas sholat, itu adalah bagian tanda-tanda itu orang munafik. Orang munafik tandanya bukan hanya bohong, bukan hanya berkhianat, tetapi dalam Al-Quran surah An-Nisa 142, tanda orang munafik adalah ketika ada azan malas mengerjakan, kalau sudah sholat tidak sungguh-sungguh, seenaknya saja, sekenanya saja. Yang kelima, al-jubn, rasa takut. Itu tidak disukai Rasulullah. Mau nikah takut tanggung jawabnya besar, mau bisnis takut gagal, disuruh lari takut nyungsep, pokoknya takut terus. Disuruh infak, wakaf takut, bakhil takut, miskin. Akhirnya lahirlah sifat berikutnya yang tidak disukai Nabi adalah kikir, yaitu ketakutan karena hartanya itu kurang, kemudian nanti jatuh miskin karena banyak infak. Orang seperti ini lupa bahwa Allah menjamin siapa yang infak untuk apa saja, untuk masjid, untuk apa saja, fahuwa yukhlifu, Allah pasti mengganti, walaupun bentuknya tidak selalu duit. Ini janji Allah, bukan janjinya jurkam, bukan janjinya politikus. Allah yang berjanji. Maka ketika kita memberikan sesuatu untuk menyenangkan orang, untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, itulah saatnya kita sama dengan membuka lebar-lebar pintu rezeki kita sendiri. Yang ketujuh, dala'ud dain. Yang tidak disukai adalah orang yang susah hidupnya karena salah manajemen keuangan, sampai dia terhimpit hidupnya karena gali lubang tutup lubang. Apakah karena kemiskinan? Tidak. Banyak orang miskin yang dia bertahan untuk tidak pinjam sehingga hidupnya selamat. Ada orang yang ceroboh sampai hidupnya itu gali lubang tutup lubang sampai dia tidak berani ketemu orang, harus pindah ke pulau lain, harus pindah rumah, ke masjid saja tidak berani, apalagi ketemu orang yang meminjami. Subhanallah. Yang kedelapan, ghalabatur rijal, yaitu orang yang hidupnya susah karena dibayangi ketakutan oleh orang-orang yang semena-mena. Oleh karena itu kita harus pandai memilih calon pasangan hidup kita. Kita harus pandai memilih calon partner bisnis kita. Kita jangan sampai hidup di dalam ketakutan. Yang kedua, awas, jangan terlalu kita berhutang budi kepada seseorang. Jika kita terlalu berhutang budi pada seseorang, kita seperti di dalam kekuasaannya, kita tersandra oleh semuanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, kalau kita ingin bebas dari 8 masalah itu, di sini ada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya kalau ingin bebas semuanya itu, berdoalah dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku dari cemas masa depan,
dan sedih masa lalu, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari lemah fisik, lemah mental, lemah semangat, lemah iman, wal kasal dan malas, wal jubni wal bukhl, rasa takut yang berlebihan dan kikir, wa dham'uddin, jauhkan aku dari hidup terhimpit hutang, wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari kesewenang-wenangan orang di sekitar kami. Inilah hadis yang kami kutip, kami persembahkan kepada Bapak saudara sekalian untuk memperingati bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.